Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada adik-adik SMP MTS yang telah mendaftar di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen, dan saya ucapkan selamat atas diterimanya kalian sebagai siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen tahun pelajaran 2021-2022. Dan sudah tepat kalian mendaftar di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen karena selain mendapatkan berbagai ilmu agama Islam, pelajaran mata pelajaran agama Islam yang lengkap, kalian juga akan menerima pendidikan umum dan juga pendidikan keterampilan dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, dan juga program keterampilan dan kewirausahaan yang di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen ini diadakan dalam kegiatan Job Skill Training. Di masa pandemi COVID-19 ini, sebetulnya kami sudah sangat rindu sekali untuk bisa bertatap muka dengan kalian, tapi apa daya, situasi yang belum memungkinkan, kita jadi belum bisa bertatap muka langsung. Dan kita berdoa dari rumah, semoga wabah COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali ke kehidupan normal yang seperti sebelumnya. Amin, Allahumma amin. Dalam kesempatan ini, sebelum saya menjelaskan atau membahas lebih jauh tentang materi keterampilan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Desi Priatiningsih dan saya adalah staf tata usaha di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen yang ditugaskan untuk mengelola laboratorium komputer. Wabah COVID-19 yang sudah melanda lebih dari 1 tahun ini tentunya sangat mempengaruhi kehidupan kita, baik dalam pendidikan, kesehatan tentunya, dan juga perekonomian. Dalam dunia pendidikan misalnya kalian sudah mulai bosan dengan belajar daring karena harus selalu mantengin HP kalian, harus banyak menguras kuota, dan itu harus tetap kalian lakukan karena demi kesehatan. Dan juga misalnya dalam sektor ekonomi, banyak orang-orang yang penghasilannya berkurang, banyak orang yang di PHK karena banyak usaha dari kecil, menengah, dan perusahaan besar yang harus mengurangi jumlah karyawannya. Dan juga banyak sekali perubahan-perubahan yang kita alami tentunya. Dan apa sih kita sebagai generasi muda itu harus berbuat apa? Dan harus jadi seperti apa kita nanti? Nah, makanya dalam kesempatan ini, dalam materi Mat sama kali ini, kita akan membahas tentang materi keterampilan. Nah, saya akan menampilkan sedikit animasi tentang apa sih itu keterampilan hidup. Makanya, simak dulu ya video berikut ini. Apa sih keterampilan hidup? Pernahkah kalian mendengar yang namanya life skill atau keterampilan hidup? Dalam keseharian, setiap individu mengalami berbagai situasi dan kondisi yang akan mempengaruhi hidupnya. Nah, cara atau metode kita untuk dapat melalui tantangan dan rintangan tersebut termasuk bagaimana kita membangun hubungan, memecahkan masalah, membuat keputusan, mengelola resiko dan bekerja sama dengan orang lain. Itulah yang dinamakan dengan keterampilan hidup.
Pendidikan keterampilan hidup adalah sebuah kurikulum yang berisikan topik-topik penting untuk diketahui oleh remaja, agar kesehatan dan keamanan mereka tetap terjaga saat menjalani masa remaja. Kurikulum ini mencakup 13 keterampilan hidup penting yang berasal dari Kerangka Keterampilan Hidup UKS dan Kerangka Keterampilan versi UNICEF. 13 keterampilan hidup ini adalah mengatur diri sendiri, kreativitas, berpikir kritis, mengambil keputusan, bernegosiasi, bekerja sama, menyelesaikan masalah, berpartisipasi, mengelola stres dan emosi, resilient atau ketahanan, berempati, berkomunikasi, dan menghargai perbedaan. Keterampilan ini akan berkontribusi kepada pencapaian profil pelajar Pancasila. Pendidikan keterampilan hidup bermanfaat untuk mengembangkan keterampilan kognitif, sosial, dan perasaan. Hal ini sangat dibutuhkan anak-anak dan remaja untuk proses transisi mereka ke masa dewasa. Gimana? Sudah mengerti sekarang apa itu life skill atau keterampilan hidup? Nah, kalau belum nanti diputar lagi videonya. Ya. Jadi dengan keterampilan hidup, kalian akan mampu mengembangkan keterampilan-keterampilan yang lain. Misalnya keterampilan kognitif, sosial, dan perasaan. Jadi, kita bisa mudah menghargai orang lain, bisa menghargai diri sendiri, mampu mengelola perasaan kita, mudah menemukan bakat kita, dan bisa mengambil keputusan untuk masa depan kita. Nah, kalau ditanya nih adik-adik, nih udah tahu nggak bakat kalian itu apa? Ayo. Kalau ditanya pasti bingung. Bakat kalian itu apa? Udah tahu belum? Belum tahu, Bu. Ya, saya seusia kalian juga belum tahu bakat saya apa ya. Nah, paling tidak kalian harus punya hobi positif. Nah, dari hobi tersebut nanti ketika diasah, dilatih, dijalani, ditelateni, itu akan melahirkan bakat. Nah, dari bakat itu memang ada bakat bawaan. Dari lahir dia suaranya udah bagus misalnya, atau dia sudah pintar dari itu. Tetapi semua manusia pasti mempunyai bakat unik sendiri-sendiri. Nah, dengan bakat kalian, nanti kalian bisa asah, bisa latih terus-menerus, dan akan menghasilkan karya yang luar biasa, yang susah ditiru oleh orang lain. Adik-adik yang saya sayangi, masih membahas tentang hobi, bakat, dan satu lagi cita-cita. Sebetulnya ketika ditanya bakat kamu apa, hobi kamu apa, cita-cita kamu apa, dan kamu masih bingung, nah mulai saat ini kalian harus bisa menentukan atau menemukan hobi kamu apa. Apa yang kamu sukai dari kehidupan ini misalnya. Apa yang akan kamu kembangkan. Nah, misalnya, Bu, saya suka memancing. Bu, saya suka dengerin musik. Bu, saya suka makan. Nah, sebetulnya dari hobi-hobi itu nanti akan melahirkan bakat. Jika terus kamu latih. Kok makan dilatih? Maksudnya bukan gitu. Jadi dari hobi makan kamu misalnya, kamu tahu makan ini enak, makan itu kurang enak, yang itu sangat enak misalnya. Nah, dari situ kamu mulai mencoba untuk ini gimana sih cara membuat ini, cara membuat masakan ini biar enak. Nah, di situ kamu mulai berinovasi, kamu mulai mencoba mengolahnya sendiri, mengembangkannya sendiri, membuat makanan-makanan yang kamu sukai menjadi lebih unik dan lebih beda dari yang lain. Nah, dari situ kamu akan melahirkan karya. Misalnya rendang jengkol, bumbu tauco atau apalah, terserah. Nah,
Dari situ kamu bisa kembangkan, oh saya jadi lebih suka masak nih. Nah, dari hobi makan kamu bisa mengolahnya jadi mempunyai bakat memasak. Nah, bakat masak itu harus dilatih secara terus-menerus, harus pintar berinovasi, pintar berkreasi agar tidak mudah ditiru oleh orang lain. Nah, dari situ kamu kembangkan secara terus-menerus dan konsisten, itu akan menjadikan kamu sukses di masa depan. Amin ya robbal alamin. Nah, berikut ini akan saya tampilkan kiat sukses secara cepat dengan keterampilan, dengan pendidikan keterampilan. Oke, simak baik-baik ya. Oke. Berikut ini adalah bagian yang menjelaskan tentang jenis keterampilan yang dibutuhkan dalam core bisnis dunia kerja, yang bisa mengarahkan kalian agar lebih bisa cepat meraih sukses. Nah, sebelumnya kalian harus memahami dan bisa menggali bakat kalian itu apa. Karena dengan beraktivitas kalian akan bisa menjadi lebih produktif. Sebab mencari kesibukan itu mudah, tapi merubah kesibukan agar lebih produktif itu jauh lebih sulit. Nah, jadi usahakan temukan bakat kalian sedini mungkin, seawal mungkin, semudah mungkin, agar lebih cepat sukses ke depannya. Oke, kita mulai dari keterampilan atau skill. Nah, keterampilan atau skill merupakan bakat dalam suatu hal. Kualifikasinya itu ada dua, yaitu keterampilan umum dan keterampilan khusus. Untuk keterampilan umum itu memuat kompetensi dasar. Umum artinya semua orang dapat melakukannya. Nah, untuk keterampilan khusus itu memuat kompetensi khusus atau profesional. Artinya jika kalian mengaplikasikannya di pekerjaan, nah pekerjaan Anda itu tidak mudah digantikan oleh orang lain karena pekerjaan Anda itu butuh keahlian khusus. Nah, dari dua ini paling tidak kalian memahami letak kalian itu sekarang ada di mana. Nah, dengan dua kompetensi ini silakan untuk mencoba melakukan berbagai kompetisi atau apply yang akan menghasilkan dua arah, yaitu nanti kalian mau usaha sendiri atau mau bekerja di institusi atau di sebuah perusahaan. Nah, setelah menentukan mau usaha sendiri atau mau bekerja di institusi atau perusahaan, nah sekarang Anda harus bisa menjadi lebih produktif dengan meningkatkan kualitas diri baik dalam usaha sendiri maupun ketika bekerja di sebuah perusahaan. Nah, di sini kalian itu memerlukan right positioning atau tempat usaha yang tepat, tempat bekerja yang tepat untuk merintis karir atau untuk merintis usaha kalian sendiri. Nah, karena setiap orang dengan bakat keterampilannya masing-masing, baik itu kecil, baik itu besar, entah itu kompleks ataupun tidak kompleks, semua itu tidak masalah asal sudah terhubung dalam right positioning dengan kompetensi yang tepat. Nah, maka kalian akan bisa meraih sukses. Nah, dari bagian ini, yuk tentukan untuk mulai dari sekarang keterampilan yang akan kalian pilih dengan bakat masing-masing di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen. Nah, kalian di madrasah ini akan mendapatkan materi keterampilan dalam dua macam, yaitu dalam kurikulum mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan maupun dari program unggulan atau pilihan yang dikemas dalam kegiatan job skill training. Nah, di dalamnya nanti ada multimedia, ada menjahit, dan ada tata boga. Nah, setelah ini akan saya tampilkan
Beberapa hasil karya yang dihasilkan dari mata pelajaran, prakarya, dan kewirausahaan. Nah, adik-adik yang saya sayangi, demikian tadi materi tentang keterampilan dan kewirausahaan yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen. Tetap jaga kesehatan, tetap sehat dan semangat. Semoga kita bisa segera bertatap muka langsung. Amin ya rabbal alamin. Dan akhir kata, apabila banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.